Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita yang mudah-mudahan dengan sedikit pembekalan-pembekalan lewat ilmu yang kita pelajari bisa menambah keimanan kita, menambah kekhusyuan kita dalam beribadah, dan lebih menetapkan akhlak-akhlak kita menjadi akhlak yang lebih mulia. Marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu surat An-Nur ini ya, dari ayat 4 sampai nanti ayat 26 ibu-ibu ya, karena memang masih bersinggungan ayat-ayat ini. Coba kita lihat di ayat 4 sampai 5-nya, ini berbicara tentang hukum had tindak pidana qadzaf ya, dimana walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik itu berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksiannya untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik kecuali mereka bertaubat, karena itu perbaikilah dirinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum ini kita membahas bagaimana ada seorang wanita baik-baik dituduh berzina, ya. Sebelum kita membahas ini juga akan kita dapati setelahnya bagaimana seorang suami nantinya juga akan menuduh istrinya berzina. Jadi bab-bab yang berkaitan dengan hukum-hukum perzinahan yang berkaitan dengan asusila itu sangat dekat dengan surat An-Nur ini, sebagaimana penjelasannya sudah tersampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, di ayat keempat dan kelima ini tentu berbicara bagaimana seorang wanita baik-baik gitu ya mendapatkan tuduhan kalau dia adalah pezina, yang kemudian tidak lain harus bisa mendatangkan saksi yang akurat, yaitu berjumlah 4 orang ya. Oleh karena itu coba kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat ini disebutkan secara khusus ya kaum perempuan, karena tindakan qadzaf terhadap kaum perempuan adalah lebih keji dan perbuatan zina adalah lebih buruk ya. Sementara kalau kita sudah bahas waktu lalu, kalau berbicara tentang masalah pencurian, kekerasan gitu ya, itu identiknya didahulukan laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, karena itu di dalam ayat ini ada kata al-ihsan wal muhsanat ya, untuk memberikan isyarat bahwa melakukan tindakan qadzaf terhadap orang yang afif, orang yang baik-baik, orang yang memiliki kemuliaan ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu merupakan tindakan yang berimplikasi sanksi hukuman ya bagi orang yang telah menuduh orang baik-baik, baik kondisinya dia dalam keadaan sendiri ya, ataupun memang posisinya dia merupakan janda ya, dalam tanda petik ya. Ada kalau yang disebut dengan muhsan itu kan wanita baik-baik yang posisinya dia belum menikah ya, kalau sebelumnya sudah kita bahas itu. Nah, tapi di sini makna ayat di atas adalah orang
yang mencaci maki, menjelekkan, mencemarkan nama baik kaum perempuan yang memiliki sifat ifah gitu ya. Jadi tuduhan-tuduhan lah yang diberikan kepada wanita baik-baik yang pada hakikatnya dia menjaga dirinya gitu selama dia juga statusnya merdeka, kemudian dituduh gitu ya dengan berzina, maka di sini harus diberikan pembuktian ya. Salah satu bukti yang harus disampaikan adalah 4 orang saksi ya. Makanya di sini dikatakan ya, tuduhan dengan mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan diri, yang menyaksikan, artinya 4 orang saksi ini adalah orang yang menyaksikan sendiri. Ada 3 hukum bagi mereka ya, sebagaimana yang disebutkan dalam perkataan dari para ulama tafsir di sini. Yang pertama, dijatuhi hukuman dera sebanyak 80 kali. Yang kedua, kesaksiannya ditolak dan tidak diterima selama hidupnya dalam kasus apapun. Jadi kalau ada seorang yang menuduh wanita baik-baik itu melakukan sebuah perzinahan, maka dijatuhi hukuman dera sebanyak 80 kali kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi. Kemudian yang kedua, kesaksiannya itu disebutkan nggak boleh diterima gitu ya, sebagaimana ayatnya wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan diterima ya persaksian dia setelah itu. Kemudian yang ketiga, divonis sebagai orang yang fasik, faulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik, bukan orang yang adil ya, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Nah, ibu-ibu, menunjukkan tindakan qazaf ini termasuk dosa besar ya, karena tadi pada hakikatnya mencemarkan nama baik. Makanya kalau kita lihat di negara kita, mencemarkan nama baik itu menjadi satu perkara yang sudah tidak asing lagi, mencela, memaki, menuduh dan lain sebagainya. Padahal ini semua sudah merupakan bagian dosa besar. Oleh karenanya kita dapati di sini kalau seseorang menuduh wanita baik-baik itu kemudian dia tidak mampu mendatangkan saksi ya, apalagi kalau si wanita yang baik-baik ini merupakan mukallaf, balik, berakal ya, maka pada hakikatnya orang yang mengqadzaf atau orang yang menuduh wanita baik-baik ini berzina perlu mendapatkan hukuman, perlu mendapatkan had di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukanlah satu hal yang ringan tentu saja bagi orang dengan mudahnya menuduh sana sini begitu ya. Nah, karena itu ibu-ibu di dalam beberapa kasus ini akan kita dapati bahwa kalau ada kondisi korban meninggal dunia sebelum dia mengajukan pemenuhan hukum had atas pelaku, menurut Imam Hanafi hukuman had itu menjadi gugur karena lebih dipertimbangkan hak Allah. Tapi tidak dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau jika korban meninggal dunia sebelum dia mengajukan pemenuhan hukum, kata Imam Syafi'i ya sudah, dia tetap harus diberlakukan oleh ahli warisnya ya, tetapi ahli warisnya itu mewarisi hak penuntutan untuk dilaksanakannya hukum had. Kemudian jika ada seseorang qadzaf atau menuduh wanita baik-baik itu berzina terhadap beberapa orang dengan satu kalimat atau beberapa kalimat, maka di sini bisa dikatakan hukum qadzaf itu beberapa kali sesuai dengan jumlah korbannya tersebut karena lebih mempertimbangkan hak hamba. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i sendiri ya, kasus di mana orang menuduh perempuan baik-baik itu berzina dalam kondisi ucapan-ucapannya, maka ucapan itu dipertimbangkan ya, menjadi sebuah pertimbangan disesuaikan dengan jumlah korbannya ya. Kemudian jika korban memaafkan dan membebaskan pelaku dari hukuman qadzaf, menurut ulama Syafi'iyah hukuman had itu gugur karena lebih mempertimbangkan hak kehambaan ya. Jadi ini ada keridhaan, ada pemaafan dari orang yang dituduh gitu ya, maka semua itu dianggap selesai.
Tapi benarkah seperti itu? Ada perbedaan pendapat para ulama ya. Hukuman qadzaf hanya bisa diberlakukan kepada mereka yang menuduh itu melalui dera 80 kali ya. Pada hakikatnya ada di antara para ulama yang menyebutkan hukum had itu harus tetap diberlakukan ya, walaupun posisinya mereka itu sudah bertaubat ya. Jadi ada kalanya masalah taubat ini dijadikan sebuah unsur keringanan ya bagi seseorang agar dia tidak mendapatkan hukuman. Tapi di beberapa pendapat para ulama ya, pelaku qadzaf itu tetap harus diberlakukan hukumannya sekalipun dia sudah bertaubat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum-hukum ini ya menegaskan Allah maha melihat apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika itu adalah urusan dunianya, harus dia selesaikan dulu dengan urusannya, maka perhitungan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita lihat ibu-ibu bahwa hukum qadzaf ini diberlakukan untuk semua ya, tidak bisa pandang bulu. Jadi ketika dia melakukan penuduhan ya kepada wanita baik-baik, dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia harus didera sebanyak 80 kali. Kemudian qadzaf itu memiliki 9 syarat ya. 9 syarat ini dikemukakan ya dalam 2 syarat pelakunya, yaitu dia adalah berakal dan baligh, sementara 2 syarat untuk qadzaf atau tuduhan itu sendiri ya, atau yang disebut dengan makdzuf bihi, yaitu tuduhan melakukan suatu persetubuhan terlarang dengan ancaman hukum had, yaitu perzinahan dan melakukan perbuatan bisa jadi ya perbuatan dari kaum Lut gitu ya, melakukan sesama jenis. Kemudian 5 syarat berikutnya adalah untuk makdzuf ya, yaitu korban yang dituduh, yaitu korban yang tuduh itu mestilah berakal, baligh, Islam, merdeka, serta memiliki sifat ifah dari perbuatan keji yang dituduhkan. Berarti ini si perempuannya yang dituduh gitu ya. Orang yang dituduh itu haruslah mereka berakal, baligh, Islam, merdeka, serta memiliki ifah. Nanti akan kita dapati syarat-syarat yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ulama sepakat bahwa qadzaf dengan bahasa eksplisit sudah pasti berkonsekuensi hukuman had. Jadi sebenarnya tidak gampang orang itu punya kebiasaan tuduh-menuduh, karena konsekuensinya harus jelas kalau dia memang mengambil langkah menuduh seseorang itu melakukan zina. Makanya jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada hukuman had qadzaf atas orang yang melakukan qadzaf terhadap seorang laki-laki atau perempuan dari ahlul kitab, karena dia bukan dikatakan sebagai muslim gitu ya. Jadi ini disebutkan oleh jumhur. Juga tidak ada seseorang menuduh berzina terhadap seorang anak perempuan yang belum baligh tetapi sudah memungkinkan untuk disetubuhi, ini juga kategori qadzaf menurut Imam Malik. Jadi berbeda pendapat terkait ada seorang perempuan yang dia belum baligh, ada seorang kafir dhimmi misalnya seperti itu ya, atau ahlul kitab. Ini masing-masing para ulama berbeda pendapat. Adapun menyangkut syarat penyampaian kesaksian, yaitu dilakukan secara bersama-sama di satu majelis. Jadi tidak boleh terpisah ya. Makanya di sini ada beberapa versi ya. Versi pertama mengatakan bahwa memang disyaratkan keempat saksi ya. Yang keempat saksi ini harus hadir bersama-sama. Tapi ada juga yang menyebutkan sebaliknya, boleh ya disyaratkan 4 saksi itu dalam kondisi yang terpisah ya, karena memang bisa jadi berbeda waktu dan tempat.
jika ada salah seorang saksi mencabut atau menganulir gitu ya kembali kesaksiannya dalam sebuah perzinahan tersebut, maka apabila terdakwa itu sudah dirajam, dalam hal ini jumhur mengatakan bahwa dia harus membayar disebutkan di sini para saksi yang yang mengundurkan diri itu harus membayar 1/4, kalau tidak silap ya, 1/4 ya, 1/4 diat ya. Sedangkan untuk para saksi yang tidak ada kewajiban, sementara untuk para saksi yang lain tidak ada kewajiban apa-apa. Jadi kalau salah satu yang memang mencabut persaksiannya, mereka lah yang harus membayar denda. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita pahami bahwa kesaksian yang ada itu haruslah kesaksian dalam bentuk melihat dan menyaksikan secara langsung, ya. Jadi orang yang menuduh perzinahan itu tidak bisa hanya sekedar katanya. Apalagi kalau sempat bukan dia yang melihat, kemudian masih katanya, kemudian katanya ini berantai gitu ya, maka ini tidak dibenarkan. Maka di sini orang yang mengqadzaf atau orang yang menuduh itu harus betul-betul melihat sendiri apa yang dituduhkan, yaitu mereka melihatnya seperti batang celak masuk ke dalam wadah celak. Jadi ya memang jelas kalau kita mungkin membahasakannya penis itu masuk ke lubang vagina, seperti itu. Tidak ada keraguan ya dalam kondisi seperti itu. Nah, jika pelaku qadzaf bertobat, kesaksiannya akan kembali diterima menurut jumhur ulama karena tertolaknya kesaksian dirinya ilat fasik ya, disebabkan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Jika kefasikan itu sudah dihapus dengan adanya taubat, kesaksiannya akan kembali bisa diterima. Jadi kalau pada saat itu tetap harus diberlakukan hukumnya terlebih dahulu ya. Adapun setelah dia bertaubat itu adalah amalan-amalan yang berbeda yang nanti akan dia dapatkan. Kesaksian pelaku qadzaf menjadi gugur dan tertolak karena qadzaf itu sendiri ya, menurut Imam Syafi'i ya. Jadi dia akan tertolak karena persaksian itu sendiri ditolak dikarenakan qadzaf atau saat dia menuduh ya perempuan baik-baik melakukan zina. Makanya menurut kebanyakan ulama, setelah adanya taubat, kesaksian orang yang pernah dihukum had qadzaf kembali bisa diterima. Jadi tidak secara mutlak kalau mereka itu tidak diterima selama-lamanya gitu ya, selama mereka bertobat, karena mereka bertobat itu ya tidaklah dianggap gugur sebelum mereka menunaikan hukuman yang telah ditetapkan. Karena itu beberapa ulama menyebutkan taubat personal atau taubat hati belumlah cukup untuk mengembalikan nama baik pelaku qadzaf dan menjadikan kesaksiannya kembali diterima perkaranya berkaitan dengan hak orang lain, yaitu korban yang dituduh. Maka itulah di dalam ayat ini perlu wa aslihu, ayo perbaiki. Dalam bentuk orang yang menuduh ini perlu mendapatkan hukuman terlebih dahulu ya, karena itu merupakan bagian dari salah satu syaratnya. Nah, yang selanjutnya adalah ayat ke-6 sampai 10. Ini berbicara tentang seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Kalau tadi di ayat sebelumnya berbicara tentang seseorang yang menuduh orang perempuan yang baik-baik lah ya, yang bisa jadi dia tidak ada hubungan kerabat dan lain sebagainya. Tapi kalau di ayat 6 sampai 10 ini bagaimana posisi seorang suami menuduh istrinya itu berzina. Nah, ketika ayat ini, silahkan ya ibu-ibu ya, karena waktu kita sangat terbatas, ibu-ibu ini cukup panjang pembahasannya, saya mencoba untuk membagi waktunya. Ibu-ibu bisa lihat di terjemahannya ya. Ternyata ayat 6 sampai 10 ini ada sebab turunnya
ya kita lihat sebab turunnya bahwa Hilal bin Umayyah radhiyallahu an melakukan qadzaf terhadap istrinya di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa istrinya itu telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hilal, ajukanlah bayinah. Bayinah ini artinya persaksian. Siap berapa orang? 4 orang. Atau jika tidak, ada hukuman had kepada punggungmu. Lalu Hilal bin Umayyah berkata, ya Rasulullah, jika salah seorang dari kami melihat seorang laki-laki asing bersama dengan istrinya, maka apakah harus pergi mencari bayinah atau mencari saksi? Artinya dia sendiri udah ngelihat gitu. Perlu nggak kalau kayak gitu mendatangkan saksi? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, ajukan bayinah ya. Atau jika tidak, hukuman had ada pada punggungmu. Lalu Hilal bin Umayyah ini pun akhirnya berkata, demi zat yang telah mengutus Anda wahai Rasulullah dengan hak, sesungguhnya aku adalah orang yang berkata benar dan jujur, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ya hukuman had untuk punggungku jika aku bersalah. Ya, lalu Jibril alaihissalam pun turun dengan membawa wahyu berupa ayat-ayat ini, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Jadi ayat 6 sampai ayat 10 itu berbicara bagaimana porsi seorang suami mengqadzaf. Ya, ini nanti hukumnya jatuh kepada li'an. Apa itu li'an? Ketika seorang suami menuduh istrinya yang memang masih menjadi status istrinya gitu ya, menuduh dia berzina kepada orang lain. Atau ketika seorang suami tidak menganggap atau tidak menerima kehamilan istrinya karena dianggap anak yang dikandung istrinya itu adalah bukan dari benihnya. Ya, jadi ada 2 hal yang berbeda gitu dengan pembahasan kita sebelumnya. Kalau di pembahasan ayat 6 sampai 10 ini berbicara secara langsung orang yang menuduh itu karena ada ikatan perkawinan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa sebab turunnya ya selain dari hilal ini ya. Intinya kedua-duanya adalah menyaksikan bahwa istri mereka itu adalah orang yang melakukan perselingkuhan, kira-kira begitu. Salah satu di antara 2 hadis atau beberapa hadis yang berbicara tentang permasalahan seorang suami yang menuduh istrinya berselingkuh atau berzina, ini di dalam ayat-ayat ini ya diminta untuk bersumpah di hadapan Allah. Jadi sebenarnya pada saat mereka tidak bisa mendatangkan saksi, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun didatangkan wahyu oleh Allah agar mereka keduanya melakukan sumpah. Sumpah ini tidak lain dan tidak bukan sebetulnya untuk memberikan kebaikan bagi kedua belah pihak ya, agar mereka itu bisa juga menyelamatkan diri mereka dari yang menuduh dan yang tertuduh begitu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa ketika seorang suami melakukan li'an kepada istrinya ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan dia menghadirkan saksi, kalaupun tidak dengan saksi maka dia perlu bersumpah. Ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum ya fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi di ayat ini memperjelas ya, kalau para suami menuduh istrinya itu dia berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi ya, menghadirkan 4 orang saksi yang bisa memberikan persaksian,
maka jika itu tidak bisa dia lakukan, dilakukanlah dengan sumpah, ya, sumpah ataupun bersaksi, gitu ya. Sumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali, dan yang kelimanya itu adalah laknat Allah kepada diri mereka apabila mereka berbohong. Bagi suami yang menuduh istri harus bersumpah 4 kali, ya, 4 kali bersumpah bahwa memang menyatakan istrinya itu melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya, diperjelas begitu ya. Dan sumpah yang kelima kali itu adalah laknat Allah kepada dirinya ketika dia berdusta. Begitu juga pihak istri. Istri ini bersumpah 4 kali, ya, untuk menunjukkan bahwa dia bukan pelaku zina, kalau dia tidak melakukan perselingkuhan. Yang kelima kali itu adalah sumpahnya, ya, kepada Allah bahwa dia bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala jika dia berdusta. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah li'an, ya, status yang diperkuat, karena kalau mendatangkan saksi itu cukup sulit gitu ya bagi para suami istri ini, apalagi kalau kondisi kekinian, apalagi gitu ya dengan metode-metode yang beragam begitu ya. Nah, yang dibutuhkan adalah sebuah saksi, ya, sumpah yang dihadirkan. Ya, kalau untuk suami 5 kali, ya, kepada istri juga 5 kali. Nah, di sini ada perbedaan, ya. Ibu-ibu bisa lihat di ayatnya, wal khamisatu anna la'natallah. Bagi laki-laki yang mengqadzaf atau menuduh istri, sumpah yang kelima kalinya itu Allah akan melaknat dirinya jika dia berdusta. Tapi ketika berbicara tentang perempuan, ya, yang dituduh, walaupun dia sudah bersumpah 4 kali, wal khamisatu, yang kelimanya itu anna ghadaballahi 'alaiha. Allah akan menghadirkan kemurkaan baginya. Jadi ayat ini berbeda hukum untuk yang laki-laki dan perempuan, begitu ya. Karena yang disebut dengan laknat di sini bagi yang qadzaf artinya terusir dari rahmat dan belas kasih sayang Allah. Tetapi kalau kita lihat di sini azab, ya, wa ghadaballahu anna ghadaballahi 'alaiha, ya, digunakan kata-kata kemarahan, murka Allah, begitu ya. Kata-kata murka Allah adalah untuk memperberat sanksi dan akibat bagi istri, karena dirinya lah yang menjadi sebab dan sumber perbuatan asusila dan nista yang terjadi, yang mengakibatkan seorang laki-laki tertarik dan berhasrat dengannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata-kata yang cukup berbeda ini memberikan pesan bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan mereka itu diberikan kemudahan untuk melakukan pembelaan terhadap diri mereka masing-masing. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Seandainya bukan karena limpahan karunia Allah, nikmatnya, kebaikannya, ya, niscaya kalian itu sudah jatuh kepada kesulitan, ya, dilematis untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Alhamdulillah, ya, dengan hadirnya hukum Allah Subhanahu wa taala dengan li'an ini, yaitu kondisi bersumpah baik pihak yang menuduh dan yang dituduh, itu akan dikembalikan kepada pribadi masing-masing mendapatkan hukuman dari Allah siapa yang berdosa di antara kalian, ya, di antara suami istri tersebut. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat para jumhur ulama ini berbeda apakah yang disebut dengan li'an itu adalah sumpah atau syahadat, gitu ya. Tidak penting bagi kita, tetapi intinya adalah itu merupakan bagian sesuatu yang disampaikan, baik itu bisa merupakan sumpah ataupun bisa merupakan syahadat, ya.
Diharamkan artinya bagi orang yang sudah mengqadzaf, bagi seorang suami yang sudah menuduh istrinya berzina, itu bisa kembali lagi menjadi suami istri, selama-lamanya sudah tidak bisa. Ya, jadi karena apa? Di antara ulama ada yang menyebutkan dia sudah jatuh pada hukum, ya, hukum, bukan pada hukum cerai hidup, bukan juga pada cerai mati, ya. Jadi memang hukum li'an ini ya sudah dianggap terjadinya perpisahan, ya, dan di antara ulama yang lain menyebutkan sudah masuk pada bab jatuh bain, gitu ya, nggak bisa bersatu lagi selama-lamanya. Kalau bain itu kan masih ada istilah bisa menikah jika salah satu atau kedua-duanya itu menikah dulu dengan orang lain. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 6 sampai ayat 7 kita dapati, dari ayat 6 sampai ayat 10 kita dapati bagaimana konsekuensi orang yang menuduh istrinya berzina, ya. Maka dia harus menghadirkan, ya, saksi. Jika dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka perlu bersumpah, sumpah-sumpah yang memang sudah ditetapkan di dalam hukumnya. Nah, mungkin yang perlu kita cari tahu bagaimana sebetulnya tata cara li'an ini, ya. Li'an ini diberlakukan tadi, ya, di awal 4 kali pengungkapan sumpah, dan 1 kalinya adalah sumpah untuk menghukumi dirinya jika dia berdusta, ya. Kemudian bagi seorang istri juga begitu, dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan apa yang disumpahkan oleh suaminya, dan sumpah yang kelimanya itu juga adalah sumpah bahwa dia mensucikan dirinya atau tidak melanggar apa yang dikatakan oleh suaminya tersebut. Jadi ketika sumpah ini dipadukan menjadi 10 sumpah, gitu ya, masing-masing dengan 5 sumpah yang telah dikuatkan di dalam Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara yang seperti ini juga jika itu dilakukan di depan hakim, maka hakim perlu menguatkan, ya, dengan kata-kata yang ya tentu sharih, ya, dengan kata-kata yang jelas bahwa dia mengucapkan sesuatu itu berdasarkan apa yang dia tuduhkan, ya, seperti itu, ya. Kemudian ibu-ibu, Masya Allah, ya, memang ini berbicara tentang hal yang gak akan habis ini, ya, karena bicara tentang surat An-Nur itu berkaitan dengan kita sebagai seorang perempuan, dan ketika membaca ini pun saya nggak habis-habis, Masya Allah, begitu, ya, bagaimana indahnya, ya, hukum-hukum Islam ini untuk menjaga kita, wabil khusus sebagai seorang perempuan. Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan, ya. Ada hal-hal yang dibutuhkan dalam li'an. Ada 4 hal. Yang pertama, jumlah sumpah li'an itu sebagaimana sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu jumlahnya harus 5, ya, tidak boleh berkurang. Jadi yang keempatnya itu menjadi sebuah sumpah atau persaksiannya, yang kelimanya itu adalah sumpahnya ketika dia berdusta. Yang kedua adalah tempat, yaitu dilakukan di tempat-tempat yang mulia. Bisa jadi di depan Masjidil Haram, bisa jadi di Rukun Yamani, dan lain sebagainya. Mungkin kalau di kita sehari ini adalah di tempat-tempat yang disucikan, yaitu masjid. Kemudian yang ketiga, waktu, yaitu dilakukan setelah sholat asar, lebih afdol. Yang keempat, dilakukan di hadapan kumpulan orang, yaitu paling tidak disaksikan oleh 4 orang atau lebih, supaya memastikan bahwa kejadian ini dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Seperti itu. Jadi untuk poin pertama dan keempat itu sesuatu yang harus dihadirkan. Adapun poin yang ketiga dan kedua tadi, yang berkaitan dengan tempat dan waktu, itu bisa difleksibelkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, pensyariatan li'an dijadikan sebagai landasan dalil tentang bolehnya mendoakan dengan doa laknat
atas orang tertentu yang ketika dia melakukan unsur kebohongan. Ya, juga mengatakan para ulama tidak halal bagi seorang yang melakukan qadzaf terhadap istrinya kecuali dia memang benar-benar mengetahui perzinahan dilakukan atau memiliki dugaan yang sangat kuat terhadapnya. Yang lebih utama lagi bagi suami adalah lebih baik mentalak, jangan melakukan li'an. Jadi kalau memang dia sudah tidak ridho dengan istrinya, sebaiknya ditalak ya. Jadi jangan ada unsur justru menuduh begitu ya, yang nantinya akan ada hukum yang lebih berat dari itu, yaitu hukum li'an, di mana dia harus bersumpah tadi. Nah, ibu-ibu, kita masuk di ayat 11 sampai 22, di mana ayat 11 sampai 22 ini lebih banyak menekankan tentang hadis ifki. Saya tidak akan panjang cerita kepada ibu-ibu, silahkan lihat di dalam terjemahannya apa yang terjadi di dalam hadis ifki ini. Singkat cerita, hadis ifki ini adalah kisah di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan tuduhan telah melakukan selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Kita ketahui hadis ini turun ya karena ayat ini turun karena ada cerita khusus tentang Aisyah. Jadi Aisyah ini merupakan istri Rasulullah yang diikut sertakan dalam sebuah peperangan biasa ya. Kalau dalam peperangan itu Rasulullah biasanya mengundi ya, kalau bukan ngundi dalam artian berjudi ya, mengundi siapa istri yang kira-kira bisa diikut sertakan dalam peperangan itu. Nah, ternyata yang didapati adalah Aisyah. Nah, dalam kondisi tertentu ternyata peperangan sudah selesai, Aisyah itu ingin buang hajat gitu ya. Dalam kondisi buang hajat itu saat dia dapati kalungnya terlepas, maka dia kembali lagi ke tempat di mana dia berjalan membuang hajat. Ternyata pasukan Rasulullah yang biasa membawa Aisyah itu tidak mengetahui kalau Aisyah itu nggak ada di dalam tempat tanduknya begitu. Nah, ditinggalkanlah begitu ya Aisyah itu, dan tidak dirasakan bahwa Allahu Akbar. Mohon maaf ibu-ibu. mohon maaf. Tidak dirasakan bahwa posisi Aisyah tidak ada gitu, saking memang ringan sekali kondisi tandu tersebut. Nah, kemudian Aisyah ketika datang ya ke tempat di mana dia memang biasa ditandu oleh para sahabat itu, ternyata ketika dia merasa itu ditinggalkan ya, ketika dia merasa itu ditinggalkan, maka dia tetap bertahan di situ. Yang kemudian datanglah Safwan bin Mu'attal ya, yang mana Safwan bin Mu'attal ini memang biasanya bertugas di akhir sesi ya. Jadi kalau kita tuh dia pasukan kebersihan gitu ya, kira-kira begitu, karena dia selalu terakhir melihat mana adakah barang-barang dari para sahabat yang tertinggal. Ternyata pada saat itu melihat ada Aisyah radhiyallahu anha ya, maka tanpa ada perkataan apapun kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, cuma kata-kata itu yang keluar dari Safwan bin Mu'attal pada saat beliau melihat Aisyah. Nah, karena Safwan bin Mu'attal memiliki unta, maka Aisyah diminta untuk naik ke atas unta dan dia mengikuti begitu ya. Begitu sampai di Madinah, ternyata tersebar isu yang sangat luar biasa, dan ini bermula dari Abdullah bin Ubay. Kita tahu Abdullah bin Ubay itu adalah gembongnya munafik yang berusaha selalu menggembar-gemborkan segala sesuatu yang tentang keburukan umat Islam, termasuk kejadian Aisyah radhiyallahu an ya menjadi bulan-bulanan ya. Begitu sampai di Madinah, ternyata memang Aisyah sakit dan dia tidak mengetahui desas-desus itu. Singkat cerita bahwa Rasulullah pun nggak menegurnya dengan baik ya, bahkan sampai Aisyah pun pindah ke rumah orang tuanya untuk mendapatkan perawatan. Dia baru bisa mengetahui setelah dia mulai membaik, dan diceritakan oleh
salah seorang ya mungkin kalau kita menyebutnya yang sering membantunya ya, sering membantunya. Jadi pada saat itulah si siapa namanya yang membantunya, Ummu Mistah ini ya, Ummu Mistah ini dia menyatakan kalau siapa namanya, Mistah adalah orang yang mendesas-desuskan ya, mendesas-desuskan atau menyebarkan bahwa Aisyah bla 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 gitu ya, dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, Aisyah baru mengetahui kasus yang diberitakan. Pantas gitu ya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kelembutan seperti biasanya. Justru setelah beliau mengetahui kasus yang dibicarakan oleh Ummu Mistah, dia sakitnya bertambah parah ya. Sakitnya bertambah parah. Pokoknya segala cara dilakukan oleh Rasulullah yang pada prinsipnya Rasulullah juga tidak mempercayai, tapi beliau lagi menunggu datangnya apa? Datangnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, turunlah wahyu Allah memberikan pembenaran bahwa Aisyah radhiyallahu an adalah wanita baik-baik ya. Dia tidak akan berselingkuh dengan siapapun, apalagi ini juga merupakan ibaratnya penjagaan ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi untuk menjaga kewibawaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, menjaga harga dirinya, martabatnya, prestisenya sebagai seorang nabi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita sangat bohong dan palsu, mereka itu adalah segolongan dari kalian. Jadi ada juga orang-orang beriman yang ikut-ikutan gitu menyebarkan fitnah yang digembar-gemborkan oleh Abdullah bin Salul yang bermula dari Mistah. Jadi dari satu mulut ke mulut yang lain ini akhirnya mempengaruhi ya pikiran kaum muslimin, sehingga mereka pun ada yang menghembuskan kebohongan tersebut ya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Tiap-tiap orang yang ikut di dalam kasus dalam penuduhan ini telah melakukan perbuatan keji, mendapatkan azab yang besar sesuai dengan besar dan kecilnya keterlibatan mereka. Ya, Allah akan memberikan hukuman ya. Kemudian dan orang-orang yang paling besar dosanya di keterlibatannya itu tentu adalah Abdullah bin Ubay ya, karena dialah adalah dalang pertama ya, dan dia mendapatkan hukuman dari Allah, azab yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberikan pendidikan ya, pembinaan, penguatan kepada orang-orang beriman yang mana mereka pada cerita ini ikut-ikutan gitu ya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat Aisyah, lewat Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan cara teguran ya kepada para sahabat. Ada beberapa teguran yang diingatkan oleh Allah kepada orang beriman. Yang pertama, pertanyaan, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa ketika kalian mendengar perkataan para pembawa berita bohong yang menyangkut diri Aisyah, kalian itu benar-benar nerima begitu? Ya, jadi ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kalian itu punya keimanan begitu. Ya, kenapa keimanan kalian itu tergoyahkan hanya karena ada isu-isu? Itulah kenapa di dalam ayat selanjutnya gitu ya ada sebutan idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kalian, klarifikasilah semua urusan yang datangnya dari mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi? Kenapa harus digembos-gemboskan? Datengin aja saksi kalau memang sesungguhnya Aisyah itu melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Kemudian yang ketiga, seandainya bukan karena rahmat Allah pada orang-orang beriman dengan mengaruniakan beragam nikmat, sesungguhnya mereka itu pasti akan mendapatkan azab yang pedih ya. Dan kesempatan untuk bertobat, rahmat untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu sangat jauh kalau bukan
karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini diingatkan kepada orang-orang beriman, sesungguhnya mereka mendapatkan ampunan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, niscaya kalian tertimpa azab, ya, ketika kalian menerima bohong itu tanpa mencoba klarifikasi. Nah itu ya, jadi betul-betul jangan sampai hukum ini menjadi sesuatu yang mudah. Itulah mengapa Rasulullah mengingatkan, ada nanti satu zaman yang ketika zamanku itu sudah kita anggap, ya, kami anggap dosa besar, sementara di masa kalian itu satu hal yang biasa saja. Karena itulah di sini dosa, ya, ketika berbicara tentang dosa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka melakukan 3 bentuk perbuatan dosa dan menjadikan sebagai sebab tertimpanya azab yang sangat besar. Kenapa? Karena menerima berita bohong, ya, yang akhirnya terus berantai. Kemudian yang kedua, membicarakan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu pengetahuan di situ. Udah nggak punya ilmu pengetahuannya atau nggak ada dasarnya, ya. Kemudian mereka menyebarkan, ya, kilawakol kalau kata orang Arab begitu. Kemudian menganggap hal yang mereka dapati itu adalah berita yang remeh gitu, ya. Bukan satu hal yang besar gitu. Nah, padahal di sini sudah dianggap serius, ya, permasalahan yang sudah dianggap dosa besar. Ya, jadi kalau berbicara tentang qadzaf dan hadis ifki ini, dia adalah 2 perkara, ya, perkara yang besar, ya. Qadzaf itu atau menuduh perempuan baik-baik, baik itu wanita secara umum ataupun istri, ya, itu dianggap sudah dosa besar, ya. Dan menganggap orang lain berzina itu sudah merupakan perkara kemaksiatan yang serius gitu, ya. Maka itu ibu-ibu, bagian yang keempat diingatkan kepada kita. Kemudian yang kelima, ini adalah bagian dari adab, ya, di mana orang-orang beriman itu mendapatkan pendidikan atau pembinaan dari Allah secara langsung, bagaimana dia harus menjadikan keluarga Rasulullah SAW itu menjadi panutan, dan harus mereka pahami bahwa tidak akan mungkin, ya, seorang nabi itu memiliki seorang pendamping, seorang pezina begitu. Nah ini yang kelima. Yang keenam, ya, adalah masuk kategori teguran yang diberikan oleh Allah kepada mereka, ya, bahwa orang beriman itu jangan sampai kembali kepada perbuatan yang sama ketika mereka sudah bertaubat. Mereka harus betul-betul menjauhkan, ya, menjauhkan segala bentuk penuduhan ini untuk kesekian kalinya. Kemudian yang ketujuh, ya, di sini juga berbicara tentang adab, ya, ketiga menyangkut orang yang mendengar satu perkataan yang tidak baik. Sesungguhnya orang-orang yang sengaja dan gemar menyiarkan kekejian, ya, berita-berita perzinahan, ya, mereka itu akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedelapan, ya, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya terjadilah hal yang lain, ya, niscaya kalian telah binasa, ya, kalian pasti diberikan azab, kalian akan dibinasakan, ya. Itu Allah memberikan peringatan kepada orang beriman, ya, untuk mengembalikan kepercayaan mereka terhadap apa yang mereka tuduhkan, dan mereka harus kembali kepada taubat kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang mempercayai Allah dan Rasulnya, janganlah kalian sekali-kali berjalan di jalur setan, gitu, ya, mendengarkan bisikan setan. Jadi ketika mereka dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay berita tentang hadis ifki ini, cerita tentang Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal, itu membuat mereka kepincut, gitu, ya. Oh iya, kenapa istri Nabi bla 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 dan seterusnya, gitu, ya. Kemudian Allah mensucikan, ya, Aisyah ini dengan ayat-ayat berikutnya yang menuturkan kepada Rasulullah SAW bahwa Aisyah adalah orang yang bersih, orang yang suci, ya. Dan tentu dalam kondisi seperti ini Allah pun memberikan karunia kepada orang-orang beriman, apalagi mereka adalah para
sahabat Nabi yang kemudian mereka juga melakukan taubat, maka taubat mereka diampuni oleh Allah, ya. Janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan dalam hal beragama, berakhlak, memiliki keluasan ekonomi, bersumpah tidak memberikan bantuan nafkah kepada kerabatnya. Jadi Mistah ini adalah orang yang menyebarkan fitnah, ya, setelah dia mendapatkan dari Abdullah bin Salul. Siapakah Mistah? Mistah ini adalah orang miskin yang mendapatkan bantuan dari Abu Bakar. Ternyata Mistah ini menyebarkan isu tentang Aisyah. Aisyah kan anaknya Abu Bakar. Maka mengetahui hal itu, ya, ketika Abu Bakar tahu bahwa Aisyah tidak ada unsur keburukan di dalam perilakunya, maka Abu Bakar mengatakan, aku akan memutuskan kafalah untuk Mistah. Nah, turunlah ayat. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang memang sudah melakukan keburukan terhadap kita atau keluarga kita, itu jangan sampai kita putuskan kebaikan yang sudah kita jalin terhadapnya. Termasuk apa yang disampaikan di dalam ayat ini. Ya, Mistah ini sudah mendapatkan kita menyebutnya bantuan lah setiap bulan dari Abu Bakar, gitu. Nah, sempat Abu Bakar ingin menghentikan, tetapi kemudian turun ayat Allah, larangan bagi seseorang yang mencampur adukan, ya, antara perilaku seseorang itu dengan kebiasaan baik yang biasa dia lakukan untuk memberi bantuan. Ini sebenarnya yang memberikan gambaran kepada kita, ya, dorongan untuk kesadaran untuk saling memaafkan, berlapang dada, ya, karena janji Allah kepada orang yang saling memaafkan itu pasti akan diberikan pahala yang sangat besar. Dan tentu kita perlu menerima taubat-taubatnya seseorang yang ketika dia melakukan kesalahan, karena Allah saja Maha penerima taubat, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh penyakit yang terjadi pada saat sekarang ini juga didapati bisa jadi karena tersebarnya isu-isu gembas-gembos, gitu, ya, tuduh menuduh, yang akhirnya menyebabkan hal yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, begitu, dan seterusnya. Kemudian kita perlu mengambil manfaat tentu saja dari kisah-kisah ini agar kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar. Orang yang ikut tenggelam dalam kubangan dosa karena dia menyebarkan cerita-cerita ini, ya, selama dia tidak bertaubat, maka hukumannya luar dalam, istilahnya. Di dunia dia dapetin, di akhirat apalagi, begitu, ya. Karena itulah ibu-ibu, kita bisa betul-betul mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Hendaknya seorang mukmin itu harus betul-betul memiliki pikiran positif dan berbaik sangka kepada orang beriman lainnya. Apalagi kalau kita dapati ini kisah zaman dulu dan kita mengenalnya sebagai seorang nabi, ya, satu hal yang nggak mungkin, gitu, ya. Nah, kemudian di ayat-ayat ini juga menceritakan sesungguhnya hukum-hukum dunia menyangkut pembuktian, penetapan, dan lainnya itu berlaku secara hukum zahir. Ya, seperti tadi, ketika seorang menuduh orang lain berzina, gitu, ya, baik dia istrinya ataupun perempuan lainnya, perlu menghadirkan saksi. Kalau dia nggak bisa menghadirkan saksi, maka didera 80 kali. Nah, ini yang disebut hukuman secara zahir. Sedangkan rahasia, apa yang disembunyikan dan dikembalikan, itu diserahkan kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan hukuman, ya, terhadap apa yang dia dustakan di akhirat nanti. Nah, itu ibu-ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menggambarkan tentang mencela dan menegur seluruh kaum mukminin bahwa semestinya mereka adalah orang yang pertama sebetulnya mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay yang memang menyebarkan fitnah sangat luar biasa, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang senang menginginkan tersiarnya perbuatan keji, ya, itu adalah orang-orang yang memang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Ya, Allah melarang orang-orang beriman yang lainnya mengikuti jejak langkah-langkah setan, bisikan-bisikan manusia yang bisa mengarah kepada perbuatan setan. Ya, hanya karena karunia Allah ya, manusia itu jika mereka melakukan kesalahan kemudian mereka bertaubat, Allah akan berikan pintu taubat kepada mereka. Nah, inilah ibu-ibu dari hadis ifki. Kemudian kita masuk di ayat terakhir, yaitu ayat 23 sampai 26. Mohon maaf saya menambahkan 2 ayat ibu-ibu karena ini masih berkelanjutan, yaitu balasan bagi para pelaku qadzaf, bagi para orang-orang yang menuduh wanita baik-baik itu melakukan zina, dan juga pelaku yang menyebarkan hadis ifki atau cerita ifki. Bagaimana Allah memberikan kepada mereka hukuman di akhirat ya. Secara ringkas saya sampaikan, sesungguhnya orang-orang yang melontarkan tuduhan berbuat zina terhadap para perempuan ya, yang mana perempuan ini adalah muhsonah, mereka adalah wanita baik-baik ya, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Laknat di dunia adalah terpinggirkan, terisolasikan, terasingkan dari pergaulan, dihukum had, dijauhi dari orang-orang mukmin, nama baik tercemar, rusak, terdiskriminasi dan lain sebagainya. Dan di akhirat ya, mereka terusir dari rahmat Allah dengan azab dan mereka masuk ke dalam api neraka. Ya, jadi bagaimana hukuman bagi orang yang memang senantiasa melontarkan tuduhan-tuduhan itu ternyata tidak seenak lisan kita mengeluarkannya, tetapi konsekuensinya sangat besar. Ada hukuman lain bagi mereka ya, yang terlaknat itu, yaitu mulut, tangan, kaki mereka memberikan kesaksian pada hari kiamat saat proses hisab tentang ucapan-ucapan dan perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Jadi di dunia mulut kita inilah yang berfungsi untuk berbicara, tapi nanti di akhirat semua anggota tubuh kita, terutama adalah kulit, tangan, ya, kemudian kaki, itu akan menjadi saksi dari apa yang dilakukan dan diperbuat oleh seseorang. Kemudian ibu-ibu, dari ayat ini kita dapati hukum. Ya, ada 3 hukum bagi mereka ya. Hukum hisab dan balasan bagi mereka pasti layak dan berhak mereka dapatkan menurut kadar ukuran yang semestinya ya, karena mereka melakukan apapun amalan-amalan yang ada di dunia, pasti mereka akan mendapatkan hukumannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir dan orang yang berbuat kejelekan itu adalah hak gitu ya, pasti ya. Hisab Allah itu akan berlaku. Dan yang terakhir, di sini disebutkan ayatnya ya, bahwa wanita-wanita yang baik itu pasti akan didapati oleh laki-laki yang baik. Perempuan-perempuan yang tidak baik juga akan mendapati laki-laki yang tidak baik, dan itu menjadi bagian sunatullah ya. Semoga dengan pemahaman kita untuk bisa mengambil pelajaran yang sangat besar tentang hukum-hukum keluarga di dalam surat An-Nur di ayat-ayat yang sudah kita bahas ini, menjadikan keluarga kita semakin kokoh, menjadikan keluarga kita semakin samara begitu ya, dan membawa keluarga kita dalam husnul khotimah masuk ke dalam surganya Allah. Itulah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kehilafan, itu semata dari saya secara pribadi, dan saya mohon maaf tadi ada gangguan sedikit karena tersenggol oleh saya. Dan kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh ibu-ibu semua, saya mohon maaf lahir batin kepada Allah jua, saya mohon ampun. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Sebelumnya kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.